Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertemuan kita yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai kinetika kimia. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas pendahuluan. Kenapa sih kita mempelajari kinetika kimia ini, kemudian apa saja kaitan kinetika kimia ini terhadap bidang-bidang ilmu lainnya. Pertama kita membahas ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu bidang ilmu sains yang membahas mengenai materi dan perubahannya. Nah, dalam ilmu kimia juga dilakukan pengukuran-pengukuran. Apa yang harus diukur oleh ahli kimia dan bagaimana cara melakukannya itu dilakukan dengan metode trial dan error. Nah, jadi coba kemudian error, lakukan lagi sampai ditemukan metode mana yang paling tepat untuk menjelaskan suatu fenomena. Untuk mengetahui dan dapat menjelaskan fenomena alam yang terjadi di dalam kehidupan, maka peneliti di bidang sains melakukan pendekatan saintifik. Ada beberapa tahapan dalam pendekatan saintifik ini. Nah, yang pertama adalah observation atau observasi, kemudian hipotesis, membuat hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, dari eksperimen diperolehlah teori, dan dilanjutkan dengan eksperimen kembali. Nah, siklus ini terus berulang sampai ditemukan teori yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan terutama di bidang sains selalu berkembang setiap masa. Bisa saja apa yang kita ketahui pada hari ini belum tentu benar di masa depan. Mungkin saja peneliti-peneliti melakukan eksperimen dan menemukan teori baru yang lebih relevan. Nah, tahap yang pertama adalah tahap observasi, yaitu tahap mengumpulkan fakta-fakta. Setelah fakta-fakta terkumpul, maka dibuatlah hipotesis. Hipotesis ini adalah sebuah pertanyaan atau dugaan yang dapat menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan pada tahap observasi. Setelah itu, maka dilakukanlah eksperimen untuk menguji apakah hipotesis yang disampaikan atau dugaan yang ditetapkan itu terbukti atau tidak. Setelah didapatkan fakta-fakta melalui eksperimen, maka disusunlah analisis data yang dapat dijadikan teori untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Nah, siklus ini terjadi berulang-ulang. Kimia mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, ilmu kimia sebagai pusat ilmu. Mengapa? Karena ilmu kimia itu dipakai pada berbagai bidang ilmu di kehidupan kita. Misalnya saja di bidang fisika. Ketika mempelajari fisika, kita mempelajari gerak. Namun untuk mempelajari kenapa gerak tersebut terjadi, itu diperlukan kimia. Demikian juga ketika berada di bidang hukum. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di bidang hukum dapat dibuktikan kebenarannya melalui ilmu kimia dan bidang-bidang lainnya. Maka dapat dikatakan kimia merupakan pusat ilmu. Jadi istilahnya itu chemistry is the center of science. Nah, dalam ilmu kimia terbagi lagi beberapa bidang keilmuan kimia.
Misalnya kimia fisika, kimia anorganik, kimia organik, kimia analitik, biokimia, teknik kimia, dan pendidikan kimia. Nah, semua bidang ini saling terkait, termasuk kita di bidang pendidikan kimia. Pada lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu di bidang kimia fisika, di mana ini adalah salah satu pembahasan kita. Pada bidang ilmu kimia fisika yang dibahas itu ada 5 pokok bahasan besar, yaitu termodinamika dan kesetimbangan kimia, kemudian kinetika kimia, kimia kuantum, spektroskopi kimia, dan termodinamika statistik. Nah, saat ini kita mempelajari kinetika kimia sebagai bagian dari kimia fisika. Ya. Apa yang kita pelajari di kinetika kimia? Kinetika kimia adalah bidang ilmu dalam ilmu kimia yang mempelajari gerak molekul dalam suatu reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di dalam kinetika juga dipelajari teknik menentukan mekanisme suatu reaksi. Subjek kajian kinetika kimia khususnya berkaitan dengan pengukuran dan penafsiran tingkat orde suatu reaksi kimia. Jauh sangat berbeda dengan termodinamika kimia, di mana pada termodinamika kimia yang dipelajari adalah berkaitan dengan keadaan energi awal dari reaktan sebelum reaksi dimulai dan keadaan akhir reaksi setelah kesetimbangan tercapai. Nah, jadi bedanya dengan termodinamika, kinetika kimia ini membahas bagaimana suatu reaksi berlangsung, prosesnya bagaimana. Sedangkan pada termodinamika itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Gitu. Seperti pada contoh berikut ini. Jadi ada reaksi N2 ditambah H2 menjadi NH3 dan H2 ditambah O2 menjadi H2O. Dalam termodinamika yang dipelajari adalah membuktikan apakah reaksi yang ini akan terjadi secara spontan atau tidak. Reaksinya bisa berlangsung atau tidak. Namun termodinamika tidak dapat menjawab bagaimana reaksi tersebut dapat terjadi, kemudian seberapa cepat reaksinya terjadi, dan bagaimana mekanisme reaksinya. Ketika kita membahas suatu reaksi dari sudut pandang kinetika kimia, itu harus melihat dari beberapa faktor. Nah, misalnya yaitu faktor suhu, tekanan, dan katalis yang digunakan dalam reaksi tersebut. Nah, karena apa? Karena suhu, tekanan, dan katalis ini akan berpengaruh pada kecepatan suatu reaksi. Nah, jadi dalam kinetika kimia yang dibahas itu adalah mengenai laju reaksi serta bagaimana mekanisme suatu reaksi kimia. Kemudian sistem reaksi tidak berada dalam suatu kesetimbangan. Dalam mempelajari konsep kimia, dikenal dengan adanya sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka adalah kondisi di mana memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang merupakan sistem adalah yang di dalam
Erlenmeyer. Ya. Jadi di dalam sistem terbuka, materi dan energi itu bisa saling bisa terjadi pertukaran materi dan energi, baik dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan kondisi di mana tidak mungkin terjadi perubahan, tidak mungkin terjadi pertukaran materi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, tapi masih memungkinkan terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, jadi yang terjadi adalah pertukaran energi. Yang tidak bisa terjadi adalah pertukaran atau pertukaran materi. Sedangkan yang terakhir, dalam sistem terisolasi, di sini tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Nah, jadi contohnya dalam sistem terbuka, misalnya dalam reaksi pada katalis padat yang umumnya merupakan reaksi heterogen. Nah, contoh dari sistem tertutup, misalnya pada model reaksi dalam fase gas pada piston tertutup. Nah, di sini dalam sistem tertutup bisa terjadi pertukaran energi, tapi pertukaran materi tidak. Nah, dalam sistem terisolasi contohnya adalah model reaksi dalam fase cair dalam kontainer yang terisolasi. Selanjutnya mengenai reaksi kimia. Suatu reaksi untuk menghasilkan suatu produk itu harus memenuhi syarat terjadinya reaksi, yaitu reaksi terjadi jika produk reaksi memiliki energi bebas yang lebih rendah dari reaktan. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa energi produk itu lebih rendah daripada energi bebas reaktan. Nah, sehingga untuk suatu reaksi bisa menghasilkan suatu produk, maka reaktannya ini harus memiliki energi bebas yang lebih tinggi daripada produk. Dan kemudian harus melewati energi aktivasi sehingga reaksi tersebut dapat berlangsung. Selanjutnya, ada beberapa faktor makroskopik yang berpengaruh pada laju reaksi. Nah, yang pertama adalah temperatur atau suhu, kemudian tekanan dan volume, komposisi kimia, yaitu konsentrasi reaktan, konsentrasi senyawa inert katalis, dan efek permukaan untuk reaksi heterogen. Nah, satu-satu ini kita akan bahas. Yang pertama adalah faktor suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik molekul meningkat sehingga frekuensi tumbukan juga semakin meningkat. Sehingga karena tumbukan yang semakin meningkat, laju reaksi juga akan meningkat. Nah, suhu mempengaruhi pusat-pusat aktif sehingga suhu berbeda, maka energi aktivasinya pun akan berbeda. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada suhu meningkat, maka fraksi tumbukan antar molekul semakin efektif untuk menghasilkan reaksi. Nah, di situ kan ada EA. EA itu adalah energi aktivasi yang menunjukkan ambang batas energi
yang harus dicapai agar suatu reaksi dapat terjadi. Nah, ini dibahas oleh Arrhenius ya, mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini. Nah, reaksi kimia dalam sistem kinetik umumnya harus dipelajari pada kondisi temperatur konstan yang disebut dengan isotermal. Nah, jadi di situ akan mempengaruhi laju reaksinya. Selanjutnya, faktor tekanan dan volume. Pada studi kinetik yang melibatkan gas, maka variabel tekanan dan volume ini merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Misalnya reaksi yang dilakukan pada suatu wadah dengan tekanan tetap. Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada fase gas, molekul mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadinya tumbukan, karena dalam fase gas itu molekul-molekul dapat bergerak dengan bebas, berbeda seperti fase padat dan cair. Dengan meningkatkan tekanan, maka akan meningkatkan tumbukan yang terjadi di dalam suatu sistem yang melibatkan gas. Nah, jadi dengan meningkatkan tekanan dan volume dan menurunkan volume itu akan meningkatkan tumbukan sehingga laju reaksi akan meningkat juga. Nah, untuk reaksi yang berupa padatan dan cairan, maka tekanan itu dapat terkontrol dengan mudah, sedangkan volume relatif tidak banyak mengalami perubahan kecuali cairan yang memiliki kompresibilitas tinggi. Nah, jadi tekanan dan volume ini terutama akan sangat berpengaruh jika zat yang digunakan itu adalah dalam fase gas. Selanjutnya adalah komposisi zat kimia yang terlibat dalam reaksi. Nah, komposisi kimia ini lebih spesifik kepada konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan merupakan hal yang selalu dikaji, yaitu dengan penentuan konsentrasi tiap-tiap spesies sebagai variabel penentu laju reaksi. Nah, melalui ilustrasi berikut ini, kita dapat mengetahui bahwa ketika konsentrasi suatu reaktan itu jumlahnya sedikit, berarti molekulnya lebih sedikit, maka laju reaksinya juga rendah. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan laju reaksinya? Yaitu dengan cara meningkatkan konsentrasinya. Artinya lebih banyak molekul yang terlibat dalam reaksi. Semakin banyak molekul yang terlibat, konsentrasi pun meningkat, maka tumbukan pun semakin memungkinkan terjadi. Tumbukan yang semakin banyak akan meningkatkan laju reaksi. Untuk reaksi gas, konsentrasi ditentukan secara tidak langsung, yaitu dengan penentuan tekanan, volume, dan temperatur. Nah, untuk reaksi pada fase cair, maka tekanan menjadi faktor kedua untuk menghitung konsentrasi. Keadaan stoikiometri reaksi berkaitan dengan konsentrasi-konsentrasi tiap spesies yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya adalah pengaruh dari konsentrasi senyawa inert. Pada beberapa kasus dijumpai adanya penambahan suatu senyawa yang tidak terlibat dalam reaksi, tapi bisa memberikan efek pada laju reaksi. Nah, contohnya itu pada dekomposisi termal fase gas dari hidrokarbon, eter, dan aldehid itu ditambahkan senyawa inertnya adalah sejumlah kecil hidrogen, helium, atau nitrogen. Nah, ini dapat juga meningkatkan laju reaksi.
Kemudian faktor komposisi kimia yaitu adanya katalis. Nah, katalis adalah bahan yang ditambahkan ke dalam sistem reaksi yang dapat meningkatkan perubahan laju reaksi kimia. Nah, di sini kita bisa melihat dari grafik ini, kita dapat melihat perbedaan dari reaksi yang tidak menggunakan katalis, kemudian reaksi yang menggunakan katalis, di mana energi aktivasinya jauh lebih tinggi daripada energi aktivasi reaktan yang ditambahkan katalis. Nah, jadi ini yang tidak pakai katalis energi aktivasinya di sini, sedangkan yang pakai katalis energi aktivasinya di sini. Nah, ini katalis bisa mempercepat suatu laju reaksi karena apa? Karena energi aktivasinya dapat diturunkan. Yang terakhir adalah efek permukaan. Nah, luas permukaan yang lebih tinggi berarti lebih banyak partikel yang terpapar. Nah, ini juga memungkinkan frekuensi tumbukan atau tabrakan yang lebih tinggi, sehingga juga pada akhirnya akan menghasilkan laju reaksi yang lebih tinggi. Nah, kita perhatikan ilustrasi gambarnya. Nah, di situ ada molekul yang digambarkan berbentuk kubus. Nah, kemudian molekul yang lainnya diilustrasikan yang berbentuk bundar ya, bulat. Nah, ketika bentuk kubus ini tidak dipecah-pecah ya, masih satu bentuk yang utuh, maka tumbukan yang terjadi antara yang hijau dengan yang biru ini lebih sedikit karena permukaannya juga, luas permukaannya lebih sedikit juga. Namun ketika zat yang ilustrasinya kubus ini diperkecil, dipotong-potong, maka tumbukan akan jauh lebih banyak terjadi. Jadi tumbukan antara yang hijau dengan yang biru ini akan lebih banyak terjadi karena luas permukaannya juga semakin bertambah. Nah, kalau tumbukan semakin banyak terjadi, maka efeknya adalah laju reaksi yang semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kinetika kimia ini di fitur diskusi yang terdapat di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.